Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfikar Azmi dari program studi ilmu komunikasi semester 3. Kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Tarikhul Hadaratil Islamiyah wal Fikrul Islami, yang dimana ini menjadi tugas UAS saya di mata kuliah Sejarah Peradaban Perkembangan Komunikasi Islam dengan dosen pengampu Al-Ustadz Taqiyuddin. Baik, kali ini kita akan membaca buku Tarikhul Hadarah Al-Islamiyah wal Fikrul Islami, yaitu sebuah buku dari karangan Dr. Abu Zaid Salbi. Oke. Oke, langsung saya dari sini kita beralih ke bab 6, teman-teman. Langsung kita ke bab 6. Yaitu di halaman 200 langsung saja kita membahas Al-Faslu As-Sadis. Al-Faslu As-Sadis, Mazahirul Amran. Mazahirul Amran yaitu manifestasi urbanisasi. Jadi judul yang saya pilih dari RPS yaitu adalah The Golden Age of Islam, yaitu berarti zaman atau masa keemasan Islam. Masa atau zaman keemasan Islam ini banyak sekali macam faktornya. Di antaranya yaitu adanya urbanisasi. Baik itu berupa perpindahan penduduk dari luar ke dalam, maupun dibangunnya bangunan-bangunan, adanya seni, arsitektur, dan lain sebagainya. Mazahirul Amran, yaitu manifestasi urbanisasi. Dibagi menjadi dua, Bina'ul Amsar, yaitu bangunan-bangunan yang dibuat pada saat tersebut, pada saat itu, sehingga dikenal menjadi the golden age of Islam, yaitu zaman keemasan Islam. Yang pertama ada Al-Basrah, ada Al-Kufah, Al-Fustat, Baghdad, Tarzul Umaratul Islamiyah, At-Turuq At-Tijariyah. Yang pertama ada di kota Basrah. Yang kedua ada di kota Kufah. Yang ketiga ada di Fustat. Yang keempat ada Baghdad. Yang kelima ada gaya arsitektur Islam, ya Tarzul Umaratil Islamiyah. Terus ada At-Turuq At-Tijariyah. At-Turuq At-Tijariyah berarti adalah jalur perdagangan, teman-teman. At-Turuq At-Tijariyah, jalur perdagangan. Terus ada yang kedua ini ada Al-Funun. Apa itu Al-Funun? Al-Funun berarti, teman-teman, itu seni, karya seni yang dihasilkan pada zaman tersebut sehingga dikenal dengan zaman keemasan Islam. Yang pertama ada syiar, yaitu syair. Terus yang kedua ada al-khitabah. Apa itu al-khitabah? Al-khitabah yaitu khutbah atau pidato-pidato pada zamannya. Terus yang ketiga ada al-musiqa wal ghina. Ada musik dan nyanyi-nyanyian. Yang ketiga ada musik dan nyanyi-nyanyian. Terus yang keempat az-zukhrufah wal khat, yaitu dekorasi dan kaligrafi. Jadi banyak sekali, teman-teman, ya, yang hal-hal yang akan kita bahas di sini, yaitu beberapa faktor-faktor daripada perkembangan Islam sehingga Islam pada saat itu mendapatkan masa keemasannya pada saat itu. Lanjut.
Baik, kita lanjutkan teman-teman. Oke. Binaul amsor. Amsor di sini berarti adalah kota-kota, teman-teman. Binaul amsor, membangun kota-kota. Fi ahdi Umar radhiyallahu anhu kasrat al-futuh wa ittasa'at raq'atul bilad al-islamiyah wa bu'idat 'ala al-muslimin syiqqah wa ihtajul jundi ila amakin yastarihuna fiha min 'aina'is safar. Jadi pada masa pemerintahan Umar, teman-teman, semoga Allah meridhoinya, kasratil futuh, banyak sekali yang namanya perluasan wilayah. Raq'atul biladil islamiyah. Ittasa'it raq'atul bilad al-islamiyah, banyak sekali perluasan wilayah-wilayah negara Islam. Wa bu'idat 'alal muslimina syiqqah, sehingga meluaslah jarak-jarak kaum muslimin. Sehingga banyaklah kaum muslimin bukan hanya tinggal di Arab, bahkan tinggal bisa sampai di kota-kota yang sudah dibuka pada saat itu, yang sudah dibebaskan, sehingga menjadi tempat tinggalnya kaum muslimin ketika itu. Wahtajul jundi ila amakin yastarihuna fiha min aina'is safar. Dan para prajurit pun membutuhkan tempat untuk beristirahat dari min aina'is safar, dari kesulitan perjalanannya. Hatta yalqu uduhum was safar lam yantaqis quwwatahum. Agar mereka dapat menghadapi musuh. Yalqu udwahum was safar lam yantaqis quwwatahum, sehingga perjalanannya itu tidak mengurangi kekuatan mereka. Fakana labudda lahum min manazili yashtuna fiha idza syatwa. Mereka membutuhkan rumah untuk menghabiskan musim dinginnya dan untuk berlindung. Yashtuna fiha idza syatwa, ketika itu musim dingin. Wa ya'una ilaiha idza raja'u min ghazwihim, dan untuk berlindung ketika mereka sudah kembali dari peperangannya. Wa min thumma wajadatid dawa'i li bina'il mudun wa tamsiril amsar. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa dibangunlah kota-kota dan pemukiman, sehingga ditemukanlah pemukiman, bangunan-bangunan kota-kota pada saat itu. Oke, lanjut kita yang ke pertama nih. Al-Basrah, yaitu kota Basrah. Al-Basrah aqdamul mudun al-islamiyah wa hiya taqa 'inda multaqi Dajalatul wal Furat wa huwa ma ya'rifu fi shat al-Arab wa mawqi'uha qarib min al-ma'i wal mar'i fi tarf al-bir'i ila ar-rayf fihi qusba wa daunuhu manafi'u ma. Oke, yang berada adalah kota Basrah, salah satu kota Islam tertua, ya. Taqa 'inda multaqi Dajalatu wal Furat, terletak di pertemuan sungai Tigris, ya, Dajala wal Furat dan Efrat. Wa huwa ma ya'rifu bi syatil Arab, tertanggal dengan yang namanya Syatul Arab. Wa mawqi'uha qarib minal ma, lokasinya itu dekat sekali dengan yang namanya air. Wal mar'a, dan padang rumput. Fi tarfil bir'i, di ujung pedesaan, ilar raif, di ujung gurun. Fi tarfil barri ila raif, di tepi gurun menuju pedesaan. Fihi qusba, di mana di dalamnya terdapat alang-alang, teman-teman. Nah, wa daunuhu manafi'u ma, dan di bawahnya itu terdapat manfaat air. Wa kana sabab fi nuzul muslimin biha an Suwaid bin Qutbah al-Dhahli kana yughayyiru ala ajmi fi nahiyatil kharibah min al-Basra qabla an yunazzilaha al-muslimun. Walamma balagha Umar radhiyallahu anhu khabarahu wa ma yasna'u bil Basra ra'a ay yuwalliha rajulan min qablihi wa ay yunazzilaha al-muslimun liyahulu baina ahli
الفارس ومن إليهم وإمداد إخوانه من أهل المدائن ونواحيها فولاها عتبة بن غزوان وقال له إن الحيرة قد فتحت أنت ناحية البصرة وأشغل من هناك من أهل فارس والأهواز وميسان عن إمداد إخوانهم. Dan alasan kenapa muslimin berkemah di sana yaitu karena Suwaid bin Qutbah ad-Dahli sedang menyerang Persia di wilayah Khuraibah Basrah. Sebelum kedatangan kaum muslim, ketika Umar, semoga Allah meridhoinya, mengetahui aktivitasnya di Basra, ia memutuskan untuk menunjuk seseorang dari pasukannya sendiri dan memerintahkan kaum muslimin untuk menetap. Ayunazzilahal muslimun, untuk menetap di sana guna mencegah Persia dan sekutunya memasok saudara-saudara mereka di Al-Madain, di kota-kotanya dan sekitarnya. Ia menunjuk Utsbah bin Ghazwan ketika itu sebagai gubernur dan berkata kepadanya, Al-Hijrah telah ditaklukkan, innal hayrah qad futihat fa'ata anta nahiyatul Basrah, maka pergilah ke wilayah Basra, pergilah ke Basrah sana. Wa ashghala min hunaka min ahli Faris wal Ahwaz, maka pergilah ke wilayah Basrah dan cegahlah orang-orang Persia itu, orang Ahwaz, orang Maisan, beberapa suku yang berada di sana, untuk mencegah mereka dari memasuk saudara-saudara mereka. Utbah kemudian berbaris ke sana dengan fasara ilaiha Utbah fi aksar min 300 rajul, maka pergilah Utbah dengan lebih dari 300 pasukan ketika itu. Wa indammu ilaihi Suwaid bin Qutbah, dan Suwaid bin Qutbah ketika itu bergabung dengannya bersama ma'ahu min Bakri bin Wa'il, bersama dengan Bakar bin Wa'il wa Tamim dan Tamim. Yaqul at-Tabari berkata, faqbala Utbah fi 310 rajul wada ilaihi qaum min al-a'rab wa ahli al-bawd wa ahli al-bawadi faqaddama al-Basra fi 500. Jadi pada Utbah itu berkata, At-Tabari berkata, Utbah datang dengan 300 lebih orang dan sekelompok Badui dan orang-orang gurun bergabung kepadanya, sehingga datanglah Utbah ketika itu bersama dengan pasukannya sejumlah 500 orang ketika sudah berada di Basrah. Sedikit lebih sedikit kurang, yazidu qalilan aw yanqusu qalilan, berkurang sedikit bertambah sedikit, fanazalaha fi syahri Rabiul Awal, maka menetaplah di sana pada bulan Rabiul Awal awil akhir sana 14, atau akhir pada tahun ke-14. Lanjut, Tamsirul Basrah. كتب عتبة إلى عمر يستأذن في تمصير البصرة وقال له إنه لابد للمسلمين من منازل يشتون به إذا شتوى ويكنسون فيه إذا انصرفوا من عذورهم. Oke, jadi di sini membahas teman-teman, Utbah ketika itu menulis surat kepada Umar untuk meminta izin, yasta'zinu fi tamsir al-Basr, untuk meminta izin kepada Umar mendirikan sebuah kota di Basra, dengan mengatakan kepada Umar, kaum muslim itu membutuhkan tempat. Innahu labudda lil muslim min manzil yashtuna bihi idza shatwa, membutuhkan tempat ketika musim dingin, maka ketika musim tersebut kaum muslimin bisa berlindung di tempat tersebut. Yaknusuna fihi idza insarafu min ghazwihim, sehingga menjadi tempat mereka untuk kembali ketika mereka sudah selesai berperang. Fakataba ilaihi Umar, maka ia membalas surat, an artadda lahum manzilan qariban, aku
Carilah tempat yang dekat dengan padang rumput, manzil qariban minal mara'i wal ma, waktub ila bisuftah. Dan tulislah surat kepadaku yang menggambarkan tempat itu bisifatihi. Fakataba ilaihi inni qad wajadtu ardan katsiratul qadah. Sungguh saya telah menemukan tempat itu, wahai Umar, ya kan? Telah menemukan tanah yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Fi tarfil barri ila raif, yaitu di tepi gurun menuju pedesaan. Wadauniha manafi'u fiha ma wa fiha qutba. Nah, di bawahnya terdapat air yang bisa kaum muslimin manfaatkan ketika itu. Walamma wasalat ar-risalah ila Umar qala hadhihi ardun basrah qaribah minan masyarib wal mar'i wal muhtatab. Nah, walamma wasalat ar-risalah ila Umar, dan sampailah pesan itu pada Umar, berkatalah, ini adalah tanah Basrah, dekat dengan sumber air, dekat dengan padang rumput dan kayu bakar ketika itu. Wa kataba ilaihi an anzalaha fanazalaha wa bana masjidaha min qasbi wa bana dar imaratiha dunal masjid. Dia menulis surat kepadanya untuk menetap di sana. Jadi dia menetap itu di sana dan membangun masjid dari alang-alang, teman-teman. Membangun masjid dari alang-alang dan membangun rumah gubernur di bawah masjid. Wabana nas sab'u dasakir min qasbi aidan likasratihi hunaka. Dan orang-orang juga membangun 7 desa dari alang-alang karena kelimpahan alang-alang di sana. Faya'idu binaha kama kana wa hakadha. Sehingga mereka akan membangunnya kembali seperti mula dan seterusnya. Walamma mata Utbah wala Umar 'alaiha Abu Musa al-Asy'ari wa ikhtatan nas. Dan ketika Utbah meninggal, ya, wala Umar 'alaiha, maka Umar mengangkat seorang yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, wa ikhtatan nas. Dan rakyat membangun tempat tinggal, wa banul manazil bil laban ba'da an adzana lahum Umar fi dzalik. Mereka membangun rumah-rumah dari batu lumpur setelah Umar memberikan izin kepada mereka, li annal qasba kana yahtariq, karena alang-alang terbakar. Wa bana Abu Musa al-masjid, dan Abu Musa membangun masjid. Wa darul imarah dil labani wat tin, dan membangun rumah gubernur dari batu bata. Darul imarah bil labani wat tin, batu dan tanah liat. Wasaqafaha bil ashbi, dan atapnya itu terbuat daripada yang namanya rumput. Waqad ja'aluha khitatan liqabail ahlaha. Nah, dan mereka itu membagi beberapa tempat ya menjadi beberapa bagian untuk suku-suku, membuat lebar jalan utamanya yang merupakan jalan raya. Faja'alu arda syari'a al-atam wa huwa marbadaha, yaitu jalan rayanya. Satinu zara'an, yang merupakan jalan rayanya. Wa ja'alu ardu ma sawahu minasy syawari' 20 dhara', lebar jalannya itu 20 hasta. Wa ja'alu ardu kulla ziqaqa 7 azra', dan mereka membuat lebar setiap lorong itu 7 hasta. Wa ja'alu wasta kulla khittah rahbah fasihatu limarabiti khilahum, dan mereka membuat bagian tengah setiap petak menjadi area yang luas dan lapang untuk kandang kuda mereka. Seperti itu kurang lebih, teman-teman. Nah, walamma istamala Muawiyah ziyadan al-Basrah zada fil masjid. Nah, ketika Muawiyah itu mengangkat Ziyad sebagai gubernur Basrah, Ziyad memperluaslah masjid tersebut, membangunnya dengan batu bata, bil ajar wal jazfi, dan plaster. Wasaqafahu bisaj, dan menambahnya atapnya dengan kayu. Wabana manaratil bil hijarah, dan membangun menaranya dengan batu.
Oke, seperti itu teman-teman. Itu kurang lebih ya asal mulanya daripada Basrah itu ada. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke kota Kufah, karena kalau kita jelaskan sampai lengkap itu tidak cukup waktunya. Yang kedua ada yang namanya kota Kufah. Nah, as-sabab fi binaiha. Apa sih sebab dibangunnya kota Kufah ini? Ba'da an fatahallahu 'alal muslim ma fataha minal Iraq kanat kanat rasalahum taraddu ala Umar radhiyallahu anhu fayara fi wujuhihim wa alwanihim taghayyara fasa'alahum an sirri dhalik. Setelah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ketika itu atas pembukaan kota Irak, nah, para utusan ya kembalilah mereka kepada Umar. Semoga Allah meridhoinya, dan beliau itu melihat perubahan. Fayara fi wujuhihim, perubahan pada wajah dan warna kulit mereka, Masya Allah. Wa alwanuhum taghayyar. Fas'ala man sirr dzalik. Maka bertanya Umar kepada mereka. Wa khamatul bilad lahu wa khamatul bilad. Fakataba ila Sa'ad. Beliau bertanya kepada mereka tentang rahasia perubahan itu, dan mereka menjawab karena perubahan tersebut karena anba'ni malladhi ghayyar alwanil arab waluhumuhum, yaitu karena dinginnya negeri itu. Maka beliau mendesak kepada Sa'ad, katakanlah kepadaku apa yang telah mengubah warna kulit dan rupa orang-orang Arab. Sa'ad membalas, orang-orang Arab itu adalah suku-suku mereka, dan warna kulit mereka sudah cukup, serta dataran Madinah dan sungai Tigris. Maka Sa'id menulis lagi, orang-orang Arab hanya cocok dengan apa yang cocok bagi unta-unta mereka dari negeri-negeri itu. Maka kirimkan Salman dan Huzaifah. Maka kirimkan Salman dan Huzaifah yang merupakan pengintai tentara untuk mencari tempat tinggal di dataran laut yang tidak berada di antara aku dan kamu, di mana tidak ada laut dan tidak ada jembatan. Maka saat mengutuslah mereka, dan mereka melakukan perjalanan mencari hingga sampai ke lokasi Kufah yang berupa kerikil dan pasir. Di dalamnya terdapat 3 biara yang tanahnya itu lebih tinggi dari Terak, dan bukit-bukitnya itu di atas rawa garam dan terletak di tengah pedesaan dan berada di ujung gurun. Maka mereka menyukai tempat itu. Fa'jabatu bil baqaw fanazala fasliyan. Wada'allahu ayyubarika lahum fi hadhil Kufah. Maka mereka memohon kepada Allah agar memberkati mereka di Kufah ini, dan mereka menulis surat kepada Sa'ad dengan kabar yang baik. Wa kataba ila Sa'ad bil khair fa ballighu Sa'ad Umar radhiyallahu anhu, dan Sa'ad memberikan kabar kepada Umar mengenai tentang mereka, semoga Allah meridhai keduanya. Lalu ia memerintahkan Umar untuk berbaris bersama para prajurit ke sana. Lalu ia melanjutkan perjalanan bersama orang-orang dari Madinah hingga berkemahlah mereka di Kufah pada bulan Muharram. Hatta askara bil Kufah fil Muharram sana 17 Hijriyah, yaitu tahun 17 Hijriyah. Tamsiriha. كان عمر يريد أن يقيم المسلم في قيامهم لأن ذلك أجد في حربهم وأذكى لهم وأهيب في عين عدوهم وأدعى إلى إحجامه من أمرهم به. Nah, orang-orang Umar menginginkan kaum muslimin itu untuk tetap berada di dalam tenda mereka, karena hal itu adalah lebih efektif selama peperangan mereka. Lebih strategisnya lagi teman-teman bagi mereka, dan lebih menakutkan di mata musuh mereka
dan lebih mungkin untuk mencegah musuh menyerang. Mencegah musuh memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Seperti itu. Itu asal usulnya teman-teman ya. Lanjut. ثم اتسعت كوفة وامتدى عمرانها حتى بلغت في أوائل القرن الرابع الهجري 16 ميلا و3 ميل وبنى فيها 50,000 دار للعرب من ربيعة ومضر و24,000 دار لسائر العرب و6,000 دار لليمن. Kemudian Kufah berkembang, itasat Kufah wa imtadda umranaha, dan pembangunan perkotaannya juga meluas hatta balagat fi awailil qarnir rabi, sehingga sampai di awal abad keempat Hijriah 16 mil, mencapai jarak 10 dan 2/3 mil. Wa bana fiha 50,000, dan 50.000 rumah dibangun di dalamnya untuk orang-orang Arab Rabi'ah ketika itu. Dari Rabi'ah dan Mudar suku. Wa 24,000 dan 24.000 desa ya. Darun atau dari rumah untuk orang Arab lainnya, dan 6.000 rumah untuk orang Yaman. Oke. والتخطيط والذي وضع للكوفة ينبئي عن نظام هندسي جميل فضلا عن كونه يتلائم مع طبيعة العرب إذا لم يحجب هذا التخطيط هواء البادية عن أهلها الذين نشأوا في بادية الجزيرة العربية لكثرة المناهج واتساعها فعاد إليهم نشاطهم واستردوا قوتهم. Tata letak Kufah ini menunjukkan sistem arsitektur yang indah. Takhtitul ladzi wada al-Kufah yanbi an nizamil handasi jamil. Menunjukkan arsiteknya yang sangat indah serta sesuai dengan sifat orang Arab. Fadlan an kauni yata'ala'am ma tabi'atil Arab. Karena kenapa? Karena tata letak ini tidak menghalangi udara gurun bagi penduduknya yang tumbuh di gurun semenanjung Arab. Karena banyaknya luasnya jalan sehingga aktivitas mereka kembali dan mereka mendapatkan kembali kehidupan mereka. Jadi tempatnya itu tidak mengurangi atau sesuailah dengan sifat orang Arab. Wa kana baina tamsir al-Basra wal Kufah 6 ashhur. Selang waktunya 6 bulan berdirinya kota Busrah dan Kufah. Wal Busra wa nazalaha al-muslim fi sanati 14 hijriyah illa annaha lam takhtit illa fi sanah allati khattatat fiha al-Kufah. Hal itu tidak direncanakan hingga tahun yang sama dengan perencanaan. Wa bidzalika yumkin al-jam'u bainal riwayat al-mukhtalifah lil mu'arrikhin. Dengan demikian mungkin untuk menjelaskan berbagai catatan para sejarawan. Banyaknya ikhtilaf dari para sejarawan. Wa bitamsiril Misriyin, dengan berdirinya dua kota besar ini, Basra dan Kufah, irtafa'a sya'nahuma, meningkatlah status mereka, wa azmu amrihima, pengaruh mereka bertambah, wa asbaha lahuma syahratu azimah fi qiyadati juyush, dan bertambahlah kekuatan daripada pasukan Muslim, wa hamala liwa'il ilm wal adab fil alamil islami kulli, dan dibawalah bendera-bendera ilmu pengetahuan, panji-panji ilmu pengetahuan, wal adab fil alam, dan sastra-sastra ketika itu fil alamil islam, yang berhubungan dengan agama Islam ketika itu secara menyeluruh. Masya Allah. Oke, lanjut teman-teman.
Oke. Terus yang ketiga kota Baghdad namanya. Ada kota Baghdad. Oh, ada namanya kota Fustat dulu teman. Fustat. الفسطى أول مدينة اختطها المسلم في مصر بعد الفتح الإسلام سنة الهادي والعشرين وهي تقع في المنطقة التي فيها جامع عمر وبمصر القديمة. Jadi Fustat itu ada kota pertama yang didirikan umat Islam di Mesir ya. Ba'dal Fathil Islami ya, setelah penaklukan Islam yaitu pada tahun 21 Hijriyah ketika itu. Nah, letaknya taqa fil mintiqah allati fiha Jami' Amr. Jami' Amru di Misr Qadimah. Yaitu tempatnya di area tempat Masjid Amr yang berada di Kairo lama, Mesir lama. كان مكانها ومعسكر الجيش المسلم حينما حاصروا حصن بابل المعروف اليوم بدير النصارى أو دير مار جرجس. Ya, lokasinya tempat perkemahan tentara muslim ketika mereka itu mengapung benteng Babilonia. Masyhur Hasan Babil al-ma'ruf al-yawm bidarin Nasara. Ya, yang terkenal sekarang itu sebagai yang namanya biara Kristen atau biara Santo Georgios. ولما فتح عمرو هذا الحصان أجمع المسير إلى الإسكندرية لفتحها فأمر بنزع فسطة. Ketika Amr menaklukkan benteng itu, kemudian dia memutuskan untuk berbaris ke Alexandria untuk menaklukkannya. Ia memerintahkan tendanya untuk dibongkar dan seekor merpati telah bertelur. Ia berkata, merpati itu telah hinggap di dekat kita, tinggalkan tenda sampai telurnya menetas dan anak-anaknya terbang. Maka ia meninggalkan tendanya dan menugaskan seseorang untuk menjaganya agar tidak diganggu. Wa madu Amru ila Iskandaria. Amr pergilah ke Amru ini pergi ke Alexandria. Walamma fathuha kataba ila Umar yastazin fihi sakanha. Dan mintalah izin si Amr kepada Umar untuk menempatkan kaum muslimin di tempat yang di tempat tersebut. Fakataba ila Amru inni la ahub an tanzilul muslim manzilan yahulul ma. Jadi pas itu Umar menuliskan pesan kepada Amr, Umar nggak suka menempatkan kaum muslimin itu di tempat yang dipisahkan oleh air ketika itu, baik itu di musim dingin maupun di musim panas. Kapanpun aku ingin menunggangi tungganganku kepadamu, aku akan datang kepadamu. Jadi nanti Umar akan datang kepada Amr. Dan Amr meninggalkan Alexandria, taraka Amr al-Iskandari wa raja'a ila maudil Fustah, dan kembalilah ke Fustat. Fasumiyatil baq'ah bil Fustah lidzalik, maka disebutlah daerah tersebut menjadi kota Fustat gitu ya. Oke. Next. Tanafusin nas fil mawadi allati yanzilunaha, maka berlomba-lombalah manusia tuh memperebutkan tempat tinggal. Fawalla Amru 'ala al-khitat arba'in min afdalil muslimin. Sehingga Amr tuh menunjuk 4 orang muslim terbaik untuk mengawasi rencana tersebut. Siapa mereka? Muawiyah bin Khadij, Syarik bin Sami, Umar bin Qazzam, dan Jibril bin Nashratil Ma'arif. Fakanu hum alladzina anzalun nas wa fasalu bainal qabail. Dan mereka yang mendapatkan penduduk dan memisahkan suku-suku. Suma khadatu Fustat tas'ad wa tazdad amaratiha wa ta'alu. Berkembanglah Fustat itu, bangunannya tambah tinggi ya.
فبعد أن كانت الدور تبني من طابق واحد أصبحت تبنى من أكثر قد تبلغ الخمسة أو تزيد. Kemudian dibangun lebih dari satu lantai, kadang-kadang mencapai 5 lantai dibangun. Bangunan yang tinggi. Dan setelah itu rumah-rumahnya hanya dihuni oleh sedikit orang. Kemudian dihuni oleh 100 atau bahkan 200 orang. Ya. Kemudian yang sebelumnya rumah-rumahnya itu hanya dihuni oleh 1-2 orang, sedikit orang saja. Sara yaskunuhal mi'ah bal wal mi'atani. Sehingga mencapailah 100 sampai 200 orang yang tinggal di situ. Seperti itu ya. Lanjut kita ke kota yang lain, yaitu kota Baghdad. Oke, Baghdad ya Darussalam. وأزهى مدن الرومان وبناها الخليفة المنصور لتكون حاضرة دولته ومعقل جنده ومأمن أهله وخاصته، وذلك لأن الخليفة أبو العباس الصفا كان قد اختط مدينة قريبة من الكوفة وسماها الهاشمة. فلما كان زمن أبي جعفر المنصور وقعت واقعة الراوندية. Nah, Baghdad tempat kedamaian, kota delima yang paling megah. Kota dibangun oleh Khalifah Al-Mansur ketika itu untuk menjadi ibu kota negaranya dan benteng bagi tentaranya, keluarganya, dan lingkaran di dalamnya. Hal ini karena Khalifah Abu Abbas As-Saffah ketika itu telah mendirikan sebuah kota di dekat Kufah dan menamakannya sebagai Al-Hashimiyah. Ketika pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur itu datang, dan perang Rawandiyah terjadi di sana, ia nggak suka tinggal di sana dan berada di dekat penduduk Kufah karena ia itu tidak mempercayai orang-orang Kufah. Mereka telah merusak tentaranya sehingga ia sendiri pergi mencari tempat tinggal kota untuk dirinya sendiri. Ia melakukan perjalanan hingga mencapai Mosul, kemudian mengirimkan sekelompok orang-orang ya yang bijak dan cerdas, memerintahkan mereka untuk menemukan lokasi yang cocok. Mereka memilih lokasi untuk kotanya yang diberikan nama Madinatul Mansur. Diberi nama Madinatul Mansur. Dia pergi ke sana dan memeriksa tempat itu siang dan malam, dan dia mendapati tempat itu sangat menyenangkan. Nah, lalu mulai membangun kotanya di sana. Wabana bihi madinatahu. Baghdad fi mawqi' mumtaz yuhaqqiqu qardul Mansur min kullil wujuh. Nah, jadi ketika itu Baghdad memang merupakan kota yang sangat baik, memenuhi semua tujuan Al-Mansur ya. Beberapa orang Kristen yang bijaksana telah mengingatkannya tentang keutamaan lokasinya dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin takun ala surah. Kota ini, wahai Amirul Mukminin, kota ini terletak di tepi sungai Efrat dan Tigris. Jika ada yang menyerangmu, sungai Tigris dan Efrat akan berfungsi sebagai parit pertahanan kotamu. Seperti itu teman-teman. Jadi selama itu sampai Al-Mansur ini memiliki tekad yang sangat tinggi, bersemangat untuk membangun kotanya itu lebih daripada yang lainnya, lebih daripada sebelumnya. Bagaimana ia menulis surat ke berbagai wilayah. Ia kataba al-atraf bi infadis sinail wal fi'lah, memberikan surat ke beberapa wilayah ketika itu, memerintahkan pengiriman para pengrajin dan buruh. Ia memerintahkan pemilihan orang-orang yang adil, orang-orang yang berakal dan berpengetahuan luas ketika itu, dapat dipercaya dan ahli teknik untuk mengawasi yang namanya pembagian dan pembangunan kota tersebut. Next. Oke, lanjut. Tarzul Imarah al-Islamiyah, yaitu gaya arsitektur Islam. Kanat al-abaniyah fi biladil Arab al-Wusta qabla al-Islam sadajah. Bangunan-bangunan di semenanjung Arab Tengah itu sebelum Islam itu sangat sederhana. Ya min ahammil mudunil Arabiyah, yang merupakan salah satu kota Arab terpenting. Bangunan-bangunan Mekah salah satunya tuh. Wa Makkah hiya min ahammil mudun al-Arabiyah, dan Mekah itu menjadi salah satu kota yang penting ketika itu.
lam yakun biha minal abniyah ilal qalil. Nah, dan merupakan salah satu kata Arab yang terpenting, memiliki sangat sedikit bangunan. Wa kanat 'ammatid duwar tabni min tabiq wahid. Dan rumah-rumah tuh sebagian besar tuh cuman dibangun dengan satu lantai. Wa qalilun min habil hajarah, dan sedikit dibangun satu lantai. Wa qalilun min habil hajarah, dibangunnya dengan batu bata lumpur. Wa kanu fil ghalib ya'tamiduna 'ala al-faris war rum fi abnaitihim. Dan mereka sebagian besar tuh bergantung sama Persia, Rum ya, dalam membangun rumah mereka. Walamma itasatil futuh wa qabalat al muslimin bana katsir minhum. Ketika perlakukan muslimin yang sangat banyak itu mencapai wilayah muslim, banyak dari mereka seperti Tolha, ada Zubair bin Awam, membangunlah rumah-rumah yang luas, rumah-rumah yang mewah dari batu dan marmer di Madinah, Kufa, dan tempat-tempat yang lainnya. Dan mereka juga mempercayakan pembangunan rumah tersebut kepada orang-orang Persia dan orang-orang yang memang sudah terampil ketika itu. Waqad hadama Utsman radhiyallahu anhu masjid an-Nabi. Nah, Utsman merobohkan masjid Nabi dan membangunnya kembali dengan batu-batu marmer. Wa'ada binail hijarah ar-rakham kama bana darul fakhmah bil Madinah. Nah, dia juga membangun rumahnya yang megah itu di Madinah dan membangunnya dengan batu dan batu kapur, serta membuat pintunya dari kayu jati, teman-teman. Minas saj wal or, dari kayu jati dan kayu juniper ketika itu. Mungkin kayu yang bagus ketika itu ya, kayu juniper namanya. Wa hakaza akhadat umarah indal arab fi tarqi wal fakhamah walamma istaulau ala bilad. Nah, selanjutnya dengan demikian arsitektur di kalangan bangsa Arab itu mengambil karakteristik dan kemegahan timur ketika mereka menaklukkan Persia dan wilayah-wilayah lainnya. Berbaur dengan penduduk wilayah yang ditaklukkan tersebut, mereka memperoleh manfaat dari pengalaman mereka, istafadu min khibratihim. Wasabaqahum fi fannil amarah, mereka mendahului mereka dalam seni arsitektur. Thumma tafuqu alaihim wa barzu fi dzalik, kemudian melampaui mereka dan mengungguli mereka dalam hal itu. Jadi mereka mengambil pengalaman, tapi setelah itu mereka mendahului seni arsitekturnya, kemudian ya mengunggulilah mereka dalam hal tersebut selaras dengan alam dan keadaan. Mereka terus menyempurnakan dari waktu ke waktu. Dan di waktu lain, teman-teman, mereka tuh berinovasi hingga mencapai tingkat kecanggihan dan kebanggaan tertinggi, ya, bahkan melampaui yang namanya wafaqa kulla minat tarazainil faris, melampaui orang-orang Persia ketika itu. Gaya-gaya Persia dan Bizantium itu dilampaui dalam hal penguasaan, penataannya yang indah, daya tarik dan kreativitas yang diciptakan orang-orang pada saat itu, kaum muslimin. Mereka memperkenalkan ke dalamnya apa yang sebelumnya tidak mereka kenali, seperti bangunan yang dikenal sebagai Hira, yaitu bangunan yang diperkenalkan oleh Khalifah Al-Mutawakkil di istananya. Ia membuat tata letaknya seperti penempatan pasukan, termasuk serambi yang berisi bagian depan yang merupakan dewan raja dan dua sisi kanan kiri untuk para sekutu dekat dan perbendaharaannya. Terus ada yang kedua, orang-orang mengikutinya dalam hal ini seperti hal pembangunan rumah-rumah di antara penduduk Irak. Ada juga prestasi luar biasa dari keterampilan yang masih ada hingga hari ini, yaitu di Istana Alhambra di Granada, yang mana orang-orang Frank sendiri itu bersaksi bahwa arsitektur dan prasastinya itu asli buatan orang-orang Muslim ketika itu dan tidak ada contoh sebelumnya. Waqad ajma'al bahithun ala an a'zama ma ibtakartahu Cordoba fi fanil imarah. Para peneliti sepakat bahwa inovasi terbesar Cordoba dalam seni arsitektur adalah metode pengerjaan kubah berdasarkan lengkungan yang saling berpotongan seperti yang kita ketahui sekarang, teman-teman. Kubah-kubah seperti itu merupakan hasil daripada karya seni yang diciptakan pada zaman dahulu, pada zaman keemasan Islam,
yaitu pengerjaan atap dengan cara-cara yang sama. Sehingga diikutilah dalam arsitektur gotik di Eropa 2 abad kemudian setelahnya. Jadi orang-orang Arab itu mengikuti kaum muslimin untuk untuk menciptakan atau membentuk, contohnya adalah Kubah di sini. Nah, sejarah itu telah menyimpan banyak sekali. Qad hafizat lana at-tawarikh al-katsir. Banyak sekali sejarah menyimpan deskripsi yang baik tentang istana-istana megah dan bangunan-bangunan tinggi mereka, dan apa yang mereka miliki dalam hal penguasaan desain, konstruksi bangunan, dan hiasan dekorasi. Masajid sun'a'u tadakkurna bi ashhuril mabani. Dan Masjid Bani Sana'i mengingatkan kita pada bangunan-bangunan yang paling terkenal yang telah dicapai oleh seni arsitektur Islam. Oke, 216. وقد استخدمت أوروبا في العصور الوسطى كثيرا من المعمارين العرب منذ عصر شارلمان. Nah, jadi orang-orang Eropa itu pada abad pertengahan banyak sekali menggunakan arsitek Arab sejak zaman Charlemagne, memanfaatkan pengalaman, fantafa'at min khibratihim wa fannihim wa nabughihim. Nabughihim itu adalah keunggulan mereka. Wa tafuquhum fil imarati wal bina. Nah, dan mengikuti gaya-gayanya dalam pembuatan arsitektur dan konstruksi. Mazahirut tarzil Islam, manifestasi gaya Islami. Nah, di antaranya yang pertama itu ada ittakhadzal a'madati wal manhiniyati wal mashrabiyat. Yang pertama itu adalah mengadopsi kolom, lengkungan, masrabiyah, wasyarafat wal qubab, balkon, kubah, wal madhan wal madkhalul multawa, dan juga ada pintu masuk yang berliku. Banyak sekali kan arsitektur Islam ketika itu. Terus ada wa ba'du hadhihi al-mazahir mustauha min bi'atihim wa ahwali ma'isyatihim, dan beberapa fitur ini terinspirasi oleh lingkungan dan kondisi kehidupan mereka. Oke. Terus yang kedua teman-teman, ada yang namanya innal mudun kanat tuhatu bi aswari mani'ah walaha abwab matinah yumkin iglaqiha 'anil haja ka suari Baghdad. Ada juga yang namanya beberapa innal mudun kanat, kota-kota itu dikelilingi oleh tembok. Kota-kota yang dikelilingi oleh tembok kanat tuhatu bi aswari mani'ah. Yang kokoh, tembok-tembok yang walaha abwab matinah, dan juga memiliki gerbang-gerbang laut yumkin iglaquha 'anil haja ka suari Baghdad. Memiliki gerbang-gerbang yang kuat yang dapat ditutup sebagai pintu pagarnya kota Baghdad ketika itu. Terus yang ketiga, antakuna fi wasatil madinah sahah muttasi'ah biha akbar masajidaha. Terus ada yang namanya berada di pusat kota, ada alun-alun, taman-taman yang besar yang berada di wasatil madinah, yang berada di pertengahan kota, pusat kota istilahnya, markazul Madinah, yang dimana di dalamnya itu terdapat masjid-masjid yang besar, akbaru masajidaha. Terus yang keempat, innal buyut kanat tabani dakhil sahatid dar. Terus yang keempat, ada rumah-rumah itu dibangun di dalam halaman dan tidak memiliki jendela yang menghadap ke jalan. Tabni dakhil sahatid dar wa laysa laha nawafidh tatallu 'ala asy-syari'.
nggak ada yang namanya jendelanya ketika itu. Terus yang kelima, ayyukhassisuha min ahya'il Madinah. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan suatu distrik di kota kepada orang-orang dengan keahlian tertentu yang dikenal berdasarkan nama mereka. Lebih lanjut, sebagian dari mereka karena sistem terpusat berkumpul dalam suku-suku yang terpisah. Dimanapun mereka menetap, setiap suku memiliki tempat tinggal, memiliki rumahnya masing-masing. Ada masjid, ada pasar, dan tempat-tempat khusus bagi suku-sukunya. Hal ini sesuai dengan kebebasan adat mereka. Dan hal ini diamati di Kufah dan di Fustat. Terus yang keenam, pemilihan lokasi, ikhtiar mauqil Madinah wa takhtituha yakunu qarib shibhu min badiyatihim. Lokasi, pemilihan lokasi dan perencanaan kota itu sangat mirip dengan lingkungan gurun dan kondisi kehidupan yakunu qarib shibhu min badiyatihim wa ahwali ma'isyatihim. Ya, jadi nggak jauh-jauh dari sifat sukunya ketika itu. Dengan kondisi kehidupannya mereka, baik dari segi lokasi ketika itu maupun cakupan rencana mereka itu unggul dalam perencanaan kota dan melampaui yang lain sebagaimana terlihat di banyak kota yang mereka bangun, kama yatajalla fi katsirin minal mudun allati banuha. Next. Yang ketujuh nih, inna zakharifahum kanat mustamiddah minal manazir tabi'iyyah wal ashkalil handasiyah wan nabatiyah wa tahashu at-tamathil was suwari al-jismiyah li'annaha muharramah alaihim hatta la yatashabbahu ba'idah al-awthan. Maksudnya apa? Ada juga dekorasi mereka nih, inna zakharafahum kanat mustamiddah. Dekorasi mereka yang berasal dari mustamiddah itu berarti kan mustamid, bersender, melihat dari yang namanya pemandangan alam, tabi'ah wal ashkal al-handasiyah. Ada juga yang namanya bentuk geometris, wan nabatiyah, dan juga ada tumbuh-tumbuhan. Wa tahashu tamathilis suwar al-jismiyah, dan mereka itu menghindari patung. Wa tahashu at-tamathil was-suwari al-jismiyah, dan gambar-gambar yang menggambarkan bentuk badan seperti manusia. Li'annaha muharramah alaihim, karena hukumnya memang sudah haram, sudah diharamkan ketika itu memang. Yang namanya patung, yang namanya gambar yang menyerupai manusia, suarul jismiyah, itu sudah diharamkan. Hatta la yatashabbahu, sehingga mereka tidak menyerupai ba'idatul awsan, menyerupai orang yang menyembah berhala. Kenapa? Karena orang yang menaruh, menggambar suarul jismiyah, yaitu menggambar gambar-gambar yang mengandung jasmani ya, mengandung bentuk badan dan lain sebagainya seperti manusia, itu seperti orang yang memang melakukan penyembahan terhadap berhala, atau kita bilang musyrik, syirik, seperti itu teman-teman. Sehingga ya itu merupakan ajaran Islam lah, bahwasannya kita harus mencegah hal itu sehingga kita dapat menjauh daripada orang yang menyerupai menyembah berhala. Terus yang ke-8 nih, yang terakhir, ada inna takhtitul masajid. Ada yang namanya desain masjid, takhtitul masajid, ba'da an irtaqa fannul imarah. Setelah seni arsitektur maju itu, didesainlah masjid. Yang awalnya masjid itu hanya sebatas dengan pembuatan masjid tanpa adanya desain, tanpa adanya seni arsitektur, tanpa adanya kubah. Ketika itu cukup dengan yang namanya daun-daun, dengan peralatan dan media seadanya saja. Setelah itu, setelah adanya penemuan-penemuan dan adanya pembelajaran pendidikan yang sudah dicapai oleh kaum muslimin, maka adalah desain yang diciptakan. Masjid-masjid didesain ketika itu. Setelah arsitektur itu maju, didesainlah masjid menjadi indah.
Kana yaqum ala arbah iwanati masqufah, di mana ini tersebut ditopang oleh empat iwan, 4 poin gitu teman-teman. Lengkungannya ya. Yang terbesar itu adalah yang namanya iwan mihrab. Yang di tengah yang di tengah itu ada iwan, terdapat halaman terbuka. Di tengah iwan itu ada halaman yang terbuka. Seringkali itu dengan kubah di tengah dan air mancur di bawahnya. Katsiran ma tatawassatu qubbah tahtaha fasqiyah. Jadi seringkali itu ada air mancur di bawahnya. Seringkali kan ada kubah. Di tengahnya kubah, terus di bawahnya ada air mancur, seperti yang sering kita lihat sekarang ini teman-teman. Oke. Selanjutnya at-turuq at-tijariyah. Oke. At-turuq at-tijariyah yaitu jalur perdagangan. Oke. Kana lihtimamil khulafa'il muslim wa amra'ihim bit-tijarah athar wadih fil inayah bit-turuq at-tijariyah. Ketertarikan khalifah ketika itu dan peperangan muslim terhadap perdagangan itu tampak jelas sekali. Jelas pada perawatannya, karena ada perawatan, ada perlindungan, ada keamanan jalur perdagangan ketika itu. Ya, sampai mereka tuh fahafaru al-abar. Mereka tuh menggali sumur, wa aqamul manair fil marafi wath-thaghur, dan mereka membangun pelabuhan di kota-kota tersebut, wa ihtamu bi insya'i asatil, dan juga mereka itu berfokus pada bangunan-bangunan armada li hamayati sawahil minal mughayyirin wa qursanil bahr. Untuk melindungi pantai mereka dari perampok dan bajak laut ketika itu. Wa min ahami hadhihi turuq, pentingnya dari metode ini, dari adanya jalur perdagangan ini, yang pertama adalah sebagai rute Thariqul Bari min Baghdad ila Sin, sebagai rute ya dari Baghdad ke Cina atau Tiongkok. Oke, yang kedua ada Thariqul Bari min al-Iskandariyah ila biladi Maghrib. Itu jalur perdagangan rute darat ya, lagi-lagi rute darat dari Iskandaria ke Maghrib. Dan yang ketiga ada Thariqul Bari, yaitu rute darat lagi min shimali Afriqiya ibar as-Sahra al-Kubra ila Nigeria, dari Afrika Utara melintasi dulu gurun Sahara nih ke Nigeria dan daerah tropis Afrika. Ada yang keempat at-Thariqul Bahri min Busrah ila al-Hindi was-Sin. Ada yang namanya Thariqul Bahri, jalan Thariqul Bari yaitu jalan Thariqul Bahri ini jalan laut. Rute laut istilahnya, rute laut Bari minal Busrah, dari kota Busrah ilal Hindi wasin, ke kota Hindi, India dan Cina. Ada yang kelima Thariqul Bari wal Bahar, ada ini rute darat dan rute laut dari Baghdad ke Biladi Rusia, dari Biladi Rus ke Rusia sampai seterusnya. Dan yang keenam ada Thariq Al-Bari Al-Bahr min Sawahil Syam ila Syarqi Afrika, dan yang selanjutnya ada rute darat dan laut ya dari pantai Levant ke Afrika Timur dan Pulau Madagaskar melalui Laut Merah. Wasar'ani ma asbah al-kathir min al-mudunil wal marafil bahriyah marakiz hafila bi mazahid at-tabadul at-tijari. Banyak kota dan pelabuhan dengan cepat menjadi pusat perdagangan yang ramai, seperti hasbuna ma dzakara al-mu'arrikhuna 'anil Basrah wa Baghdad al-Iskandariya, seperti yang ketika itu sejarawan bercerita tentang yang namanya kota Basrah, Baghdad dan Alexandria ketika itu menjadi kota dengan pelabuhan yang ramai karena adanya jalur perdagangan tersebut, teman-teman. Oke. Mungkin cukup sampai sekian yang bisa kita jelaskan sampai saat ini, teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.